Yo, what's up guys, balik lagi di Pilar, pikiran liar, tempat dimana kita nggak cuma mikir di luar kotak, tapi sekalian kotaknya kita bakar. Jadi minggu lalu gue udah ngebahas tentang perpindahan waktu. Kali ini gue mau ngebahas soal topik yang gak jauh beda dari minggu lalu. Tetap ada perpindahan juga, tapi kali ini bukan waktu. Kali ini adalah perpindahan manusia. Atau ya, lu benar, kita mau ngomongin tentang teleportasi. Ketika lu denger kata teleportasi, pasti yang pertama kali lu keinget itu adalah alat-alat yang ada di film-film. Kayak contoh pintunya Doraemon, atau yang di teleportasi di Star Trek, atau kayak portalnya Doctor Strange. Pokoknya kayak yang eksperimen-eksperimen aneh atau sihir-sihir lah gitu yang ada di film. Tapi kalau kita mikirin hal-hal itu pasti ya cuma ada di dunia fiksi doang. Tapi lu pernah mikir gak sih, kira-kira beneran ada gak sih teleportasi? Menurut lu bisa gak sih teleportasi itu? Oh, bahkan sebenarnya teleportasi udah ada, cuman kita nggak ngerasa aja. Jadi gini, hal ini tuh sebenarnya gue udah kepikiran dari lama banget. Dan ketika pikiran ini muncul, gue langsung kayak, bisa nggak ya teleportasi? Atau ada nggak sih sebenarnya teleportasi itu? Gue sampai searching di internet gitu ya. Terus gue nemuin NASA bilang katanya emang ya teleportasi untuk manusia dari titik A ke titik B atau sebaliknya dalam waktu sekejap gitu. Itu emang masih mustahil. Tapi mereka juga ngakuin ada satu jenis teleportasi yang udah beneran kejadian. Namanya quantum teleportation. Jadi quantum teleportation ini itu kita bukan mindahin badannya manusia, tapi di quantum teleportation itu yang dipindahin tuh partikel. Kayak partikel A, kayak misalkan ngasih tahu apa gitu, terus ntar di copy ya masukin ke partikel B, nanti di copy sama dia gitu. Dan juga terus NASA pernah bilang juga quantum teleportation doesn't move matter but it's real thing on a quantum level. Tapi kenapa ya masih banyak yang bilang kalau itu cuma teori? Kayak ya udah teori doang gitu, khayalan tapi tetap teori. Tapi coba deh lo pikir-pikir, lo pernah mikir gak sih kayak apa iya NASA satu grup yang internasional gitu dia bakalan ngasih tahu semua hal tentang dunia ini ke semua orang gitu? Atau jangan-jangan sebenarnya udah ada teleportasi itu, gue sengaja menasa buat itu tutup-tutupin? Karena kalau dipikir-pikir emang sebenarnya ada, dan gue juga kepikiran, tapi itu gue gak tahu itu teleportasi atau bukan. Tapi gue rasa lu pasti pernah ngalamin ini. Gue gak tahu ya kalau anak-anak sekarang ya, tapi mungkin di zaman gue dulu ketika orang masih nonton TV pasti pernah ngerasain ini. Kenapa gue bilang yang nonton TV? Karena lu ingat gak sih dulu waktu kecil gitu kita nonton TV malam-malam, nonton apa gitu kan? Dulu kan ya banyak kan film-film itu di jam 10 gitu yang seru-seru gitu, ada Rambo segala macam. Terus kita nonton di situ sampai kita tiduran. Terus tiba-tiba lu bangun-bangun waktu pagi gitu, mau diberangkat ke sekolah suruh mandi, betul lu bangun gue di kasur ya, dan lengkap gitu dengan kasur sudah sama selimut-selimutnya. Kayak siapa gitu yang ini? Kalaupun dipindahin, masa iya gue nggak sadar gitu kalau cuman digendong atau apa gitu kan? Gak. Dan selain itu gue juga kepikiran satu teleportasi yang gue rasa ini gak semua orang pernah ngalamin, tapi pasti ada yang pernah ngalamin, yaitu kecelakaan. Lu pernah gak sih kecelakaan motor atau kecelakaan apalah gitu yang lu selalu jatuh dari lantai berapa tapi lu masih hidup gitu, terus atau lu pingsan terus bangun-bangun lu di rumah sakit, atau kayak lu pingsan terus lu tuh bangun-bangun di rumah, atau lebih parah lagi lu pingsan bangun-bangun ketemu malaikat nanya dalam kubur itu kan. Tapi gitu sih, kayak kita kecelakaan nih, terus pingsan kan, bangun-bangun udah di kamar rumah sakit dengan baju yang udah digantiin gitu. Pasti itu teleportasi kan? Fix gak sih ini teleportasi? Setuju gak? Kalau setuju tulis di komen. Tapi gini, jujur ya, lu dulu ngerasa hal itu serem gak sih? Kayak lu tuh pindah, kayak lu kapan gua kesininya ya, tiba-tiba di sini. Kayak lu literally lu udah pindah dari tempat tanpa lu sadar pindah. Dan ada satu contoh kasus lagi selain kecelakaan dan tidur tadi. Gue pernah ngalamin ini sendiri. Kayak waktu itu gue pulang dari sekolah atau kampus. Misalkan lu lagi naik kendaraan umum, misalkan contoh bis, lu duduk nih, lu merem dikit, kayak lu ngerasa nih baru sedikit gitu, karena lu nggak ngerasain mimpi yang lama gitu. Terus tiba-tiba, wih, mau nyampe nih. Gitu. Pas udah mau bangun tuh tiba-tiba lu udah dekat situ. Lu salah mau turun di mana? Atau udah dekat situ aja pas bangunnya. Kayak lu bisa nge-skip tapi nggak kelebihan. Keren gak sih? Itu teleportasi. Tapi ya juga itu mainan waktu juga sih. Tapi tetap it's teleporting. Tapi nih, ada satu hal lagi yang tapi ini bukan manusia, ini lebih ke barang, teleportasi barang. Lu pernah gak sih nyari barang terus nggak ketemu, terus lu teriak ke nyokap lu atau ke bokap lu kayak, "Wah, ini di mana sih, remote TV di mana?" Lu cari nih, lu udah buka laci atau lu periksa di sofa, cari-cari nih nggak ada nih. Kan kita udah ngecek semua sisi. Terus tiba-tiba nyokap lu dengan santainya dia datang, dia nyariin langsung ketemu di sofa misalkan. Kok bisa gitu? Tadi nggak ada. Ketika nyokap gue nyari, tiba-tiba itu remote tuh yang tadinya hilang entah kemana, tiba-tiba teleportasi ke situ. Kok bisa gitu? Dia baru lihat sekian detik doang gitu. Paling cuma kayak 0,5 detik. Dia nunjuk tuh di meja, tuh di sofa. Atau misalkan lagi nyari barang, tuh di laci situ. Padahal lu sebelumnya lu udah ke situ dan nggak ada. Aneh kan? Pasti ini ada
ada yang mindahin, atau teleportasi atau apa gitu. Atau jangan-jangan gini, mungkin gak sih nyokap lu sebenarnya punya kekuatan gitu, dia punya dunia multiverse-nya sendiri gitu, dia bisa menghilangin barang, terus ketika kita nyari nggak ada, terus ketika dia dibutuhin dia langsung munculin barang itu buat ada gitu. Tapi gini, kita masuk ke sesi seriusnya. Teleportasi mungkin bukan soal badan lu pindah, tapi bisa aja soal waktu yang nge-skip kesadaran yang hilang, atau bahkan cara semesta ngerjain kita biar kita nggak tahu apa-apa soal dunia ini. Atau jangan-jangan kita emang udah bisa teleportasi tapi kita nggak sendiri, ya terlalu bego lah untuk menyadari. So ya, gue Daniel dan ini Pilar Pikiran Liar. So ya, kalau lu punya pikiran liar lainnya bisa aja di komen supaya nanti bakalan gue bahas suatu saat. So ya, stay tune terus di channel gue. Sampai ketemu di Pilar-Pilar selanjutnya. Bye.